Hai internet, ketemu sama gue Yudi di sini. Hari ini gue mau ngebahas istilah-istilah dasar yang wajib kalian ngerti kalau kalian mau belajar digital marketing. Mau tahu gimana istilah-istilah lengkapnya dan pengaplikasiannya di kehidupan sehari-hari? Mari kita simak video berikut ini. Level yang akan disampaikan pada materi hari ini yaitu materi basic atau materi untuk pemula. Materi-materi ini cocok untuk kalian yang magang di digital advertising atau kalian UKM yang mau buka bisnis dan mau ngembangin secara digital marketing. Kalau kalian sudah advance, kalian juga boleh nonton ini, kasih feedback kalau ada yang salah-salah, atau kalian punya pendapat-pendapat tersendiri, supaya kita bisa sama-sama belajar di comment section di bawah ini dan kita menjadi community untuk besar bersama. Kalau kalian pernah kerja di agensi digital, atau kalian lagi magang, atau mungkin kalian lagi mau ngembangin toko online kalian, mungkin kalian pernah dengar istilah yang namanya impression, reach, frekuensi, dan CTR%. Istilah-istilah itu artinya apa sih? Itu adalah istilah-istilah di funnel paling atas atau yang kita sebut dengan funnel awareness, yaitu funnel yang pertama-tama di mana kita di sini tujuannya mau membuat orang lain paham atau pernah at least aware dengan apa yang kita tawarkan atau apa yang kita coba komunikasikan. Mulai dari impression. Impression adalah berapa kali iklan tersebut tayang di media digital. Contohnya, Eja, Hafiz, Arya, semua ngeliat iklan masing-masing 1 kali. Berarti impressionnya adalah 3. Sedangkan kita ambil contoh Eja lihat 2 kali, Hafiz lihat 5 kali, sedangkan Arya lihat 3 kali. Jadi totalnya adalah 10 impression. Oke, masuk ke part kedua yaitu reach. Reach adalah berapa user digital yang melihat iklan kita di media digital. Perbedaannya dengan impression, kalau impression itu dia hanya berapa kali aja muncul. Saat melakukan perhitungan reach, kita bisa mengabaikan berapa kali setiap orang melihat jumlah iklan tersebut. Yang kita harus fokuskan adalah jumlah orangnya. Cara penghitungan orang pun berbeda-beda. Kalau di Facebook kita melihat melalui user account. Atau misalkan Fadlia, Mega, dan Riken, mereka semua punya satu account Facebook masing-masing. Kalau di Google itu dilihat berdasarkan cookies. Misalkan aku punya handphone, lalu Riken punya laptop. Nah, handphoneku dihitung 1 user, laptopnya Riken dihitung 1 user. Kurang lebih dasarnya seperti itu. Saat ini sudah banyak penghitungan reach yang lebih advance. Contohnya di Google dia bisa tahu kalau aku pakai handphone dengan laptop dengan cara mencocokkan cookiesnya. Tapi itu nanti kita pembahasan lebih lanjut yaitu people based measurement. Untuk saat ini yang kita harus pahami konsepnya adalah bahwa reach penghitungannya adalah berdasarkan orang atau user, bukan berapa kali melihatnya. Sedangkan impression adalah total berapa kali iklan tersebut muncul, terlepas dari berapapun yang melihat. Metrik selanjutnya adalah average frequency, atau biasa disebut singkatnya frekuensi, yaitu berapa kali rata-rata setiap user atau setiap orang melihat iklan di media digital. Misalkan Bandung melihat iklan sebanyak 3 kali, Laras melihat iklan sebanyak 6 kali, sedangkan Faris melihat iklan sebanyak 3 kali. Kalau kita lihat di sini total impressionnya adalah 12 dan reach-nya adalah 3. Cara menghitung average frekuensi paling mudah adalah impression dibagi reach. Sekarang impressionnya ada 12 dan reach-nya ada 3, berarti 12 dibagi 3 sama dengan 4. Rata-rata setiap user melihat iklan sebanyak 4 kali, atau setiap user memiliki average frekuensi yaitu sebanyak 4 kali. Pada dasarnya, tujuan utama kita beriklan di media digital yaitu me-reach orang sebanyak-banyaknya. Logikanya sederhana, semakin banyak yang kita reach, semakin banyak juga orang yang akan aware dengan komunikasi yang akan kita sampaikan. Namun di sini frekuensi menjadi penting, yaitu
berapa kali orang harus melihat iklan kita sampai mereka at least aware. Dan hal ini ditentukan oleh faktor-faktor seperti komunikasi yang akan kita sampaikan. Jika iklan kita tuh panjang berbentuk video dan komunikasinya banyak, misalkan banyak promo, banyak detail-detail yang harus diinformasikan, atau mungkin juga persaingannya sekarang lagi banyak di media, di market, lagi banyak yang beriklan juga, kita harus memiliki frekuensi yang lebih banyak. Cuma kebalikannya, kalau misalkan pesan yang kita sampaikan singkat, padat, dan jelas, mungkin 3-4 kali frekuensi orang sudah paham dengan apa yang kita coba sampaikan. Kembali lagi, jika frekuensi dan reach semakin banyak, impression pun semakin tinggi. Dan impressionnya tinggi akan menyebabkan cost yang tinggi juga. Sehingga iklan tersebut mungkin efektif, tapi belum tentu efisien. Sedangkan dalam digital advertising, kita harus mencapai 2 hal, yaitu efektif dan efisien. Ini kurang lebih basic strategi dari digital marketing yang berkaitan dengan impression, reach, dan frekuensi. Lebih detail mengenai strategi ini akan kita bahas di video-video selanjutnya. Sekarang teman-teman sudah memahami konsep dan strategi dari impression, reach, dan frekuensi. Sekarang mari kita masuk ke tes. 3 ikat kopi telah menjalankan campaign digital marketing. Arya melihat 8 kali, Eja melihat 6 kali, dan Catur melihat 10 kali iklan 3 ikat kopi di Facebook dan Instagram. Hitunglah impression, reach, dan frekuensi dari campaign digital 3 ikat. Pause dulu videonya dan coba hitung ya. Jika jawaban kalian adalah maka jawaban kalian benar. Tes kedua. Benefit 75 menjalankan iklan digital di Google. Selama 10 hari, Benefit 75 mendapatkan 1000 reach dan 12 kali average frekuensi. Hitunglah total impressions-nya. Jika jawaban kalian adalah maka jawaban kalian benar. Oke, segitu dulu penjelasan hari ini mengenai impression, reach, dan frekuensi. Kalau kalian ada yang mau ditanya atau kurang jelas, kalian bisa langsung komen di bawah aja. Kalau kalian mau tahu juga mengenai pengaplikasian impression, reach, dan frekuensi ke strategi yang lebih detail, kalian bisa klik like dan subscribe untuk lebih tahu lanjut mengenai strategi dari digital marketing. Kalau kalian ternyata sudah advance dan kalian ada nih kayak bang, menurut gua nggak gini bang, menurut gua nggak begitu bang, itu boleh banget komen di bawah. Karena di sini kita semua mau diskusi, mau saling belajar. Bukan gue yang ngajarin ke kalian, tapi kita juga sama-sama belajar. Segitu aja dulu. Gue Yudi. Thank you for watching.